Nasruddin berbincang-bincang dengan hakim kota. Hakim kota, seperti umumnya cendekiawan masa itu, sering berpikir hanya dari satu sisi saja. Hakim memulai, seandainya saja, setiap orang mau mematuhi hukum dan etika. Nasruddin menukas, bukan manusia yang harus mematuhi hukum, tetapi justru hukumlah yang harus disesuaikan dengan kemanusiaan. Hakim mencoba bertaktik, tapi coba kita lihat cendekiawan seperti Anda. Kalau Anda memiliki pilihan, kekayaan atau kebijaksanaan, mana yang akan dipilih? Nasruddin menjawab seketika, tentu, saya memilih kekayaan. Hakim membalas sinis, memalukan. Anda adalah cendekiawan yang diakui masyarakat, dan Anda memilih kekayaan daripada kebijaksanaan? Nasruddin balik bertanya, kalau pilihan Anda sendiri? Hakim menjawab tegas, tentu, saya memilih kebijaksanaan. Dan Nasruddin menutup, terbukti, semua orang memilih untuk memperoleh apa yang belum dimilikinya. Kebetulan Nasruddin sedang ke kota raja. Tampaknya ada kesibukan luar biasa di istana. Karena ingin tahu, Nasruddin mencoba mendekati pintu istana. Tapi pengawal bersikap sangat waspada dan tidak ramah. Menjauhlah engkau, hai Mullah, teriak pengawal. Nasruddin dikenali sebagai Mullah karena pakaiannya. Mengapa? Tanya Nasruddin. Raja sedang menerima tamu-tamu agung dari seluruh negeri. Saat ini sedang berlangsung pembicaraan penting. Pergilah. Tapi mengapa rakyat harus menjauh? Pembicaraan ini menyangkut nasib rakyat. Kami hanya menjaga agar tidak ada perusuh yang masuk dan mengganggu. Sekarang, pergilah. Iya, aku pergi. Tapi pikirkan, bagaimana kalau perusuhnya sudah ada di dalam sana, kata Nasruddin sambil beranjak dari tempatnya. Hari Jumat itu, Nasruddin menjadi imam salat Jumat. Namun belum lama ia berkhutbah. Dilihatnya para jamaah terkantuk-kantuk, dan bahkan sebagian tertidur dengan lelap. Maka berteriaklah sang mullah, api! 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 Segera saja, seisi masjid terbangun, membelalak dengan pandangan kaget, menoleh kiri kanan. Sebagian ada yang langsung bertanya, di mana apinya mullah? Nasruddin meneruskan khutbahnya, seolah tak acuh pada yang bertanya. Api yang dahsyat di neraka, bagi mereka yang lalai dalam beribadah. Nasruddin sedang menjadi hakim di pengadilan kota. Mula-mula ia mendengarkan dakwaan yang berapi-api dengan fakta yang tak tersangkalkan dari jaksa. Setelah jaksa selesai dengan dakwaannya, Nasruddin berkomentar, aku rasa engkau benar. Petugas majelis membujuk Nasruddin, mengingatkan bahwa terdakwa belum membela diri. Terdakwa diwakili oleh pengacara yang pandai mengolah logika, sehingga Nasruddin kembali terpikat. Setelah pengacara selesai, Nasruddin kembali berkomentar, aku rasa engkau benar. Petugas mengingatkan Nasruddin bahwa tidak mungkin jaksa betul dan sekaligus pengacara juga betul. Harus ada salah satu yang salah. Nasruddin menatapnya lesu, dan kemudian berkomentar, aku rasa engkau benar. Nasruddin sedang merenungi harmoni alam dan kebesaran penciptanya. Oh, kasih yang agung! Seluruh diriku terselimuti olehmu. Segala yang tampak oleh mataku, tampak seperti wujudmu. Seorang tukang melucu menggodanya, bagaimana jika ada orang jelek dan dungu lewat di depan matamu? Nasruddin berbalik, menatapnya, dan menjawab dengan konsisten, tampak seperti wujudmu. Seorang darwis ingin belajar tentang kebijaksanaan hidup dari Nasruddin. Nasruddin bersedia, dengan catatan bahwa kebijaksanaan hanya bisa dipelajari dengan praktek. Darwis itu pun bersedia menemani Nasruddin dan melihat perilakunya. Malam itu Nasruddin menggosok kayu membuat api. Api kecil itu ditiup-tiupnya. Mengapa api itu kau tiup? Tanya sang darwis. Agar lebih panas dan lebih besar apinya, jawab Nasruddin. Setelah api besar, Nasruddin memasak sop. Sop menjadi panas. Nasruddin menuangkannya ke dalam 2 mangkok. Ia mengambil mangkoknya, kemudian meniup-niup sopnya. Mengapa sop itu kau tiup? Tanya sang darwis. Agar lebih dingin dan enak dimakan, jawab Nasruddin. Ah, aku rasa aku tidak jadi belajar darimu. Ketus si darwis, engkau tidak bisa konsisten dengan pengetahuanmu. Ah, konsistensi. Apa artinya nasib mullah? Asumsi-asumsi. Bagaimana? Begini. Engkau menganggap bahwa segalanya akan berjalan baik, tetapi kenyataannya tidak begitu.
Nah, itu yang disebut nasib buruk. Atau, engkau punya asumsi bahwa hal-hal tertentu akan menjadi buruk, tetapi nyatanya tidak terjadi. Itu nasib baik namanya. Engkau punya asumsi bahwa sesuatu akan terjadi atau tidak terjadi. Kemudian engkau kehilangan intuisi atas apa yang akan terjadi. Dan akhirnya berasumsi bahwa masa depan tidak dapat ditebak. Ketika engkau terperangkap di dalamnya, maka engkau namakan itu nasib. Nasruddin diundang berburu, tetapi hanya dipinjami kuda yang lamban. Tidak lama, hujan turun deras. Semua kuda dipacu kembali ke rumah. Nasruddin melepas bajunya, melipat dan menyimpannya, lalu membawa kudanya ke rumah. Setelah hujan berhenti, dipakainya kembali bajunya. Semua orang takjub melihat bajunya yang kering. Sementara baju mereka semuanya basah, padahal kuda mereka lebih cepat. Itu berkat kuda yang kau pinjamkan padaku, ujar Nasruddin ringan. Keesokan harinya, cuaca masih mendung. Nasruddin dipinjami kuda yang cepat, sementara tuan rumah menunggangi kuda yang lamban. Tak lama kemudian hujan kembali turun deras. Kuda tuan rumah berjalan lambat, sehingga tuan rumah lebih basah lagi. Sementara itu, Nasruddin melakukan hal yang sama dengan hari sebelumnya. Sampai rumah, Nasruddin tetap kering. "Ini semua salahmu," teriak tuan rumah, "kamu membiarkan aku mengendarai kuda lamban itu. Masalahnya, kamu berorientasi pada kuda, bukan pada baju." Nasruddin mengambil tangganya dan menggunakannya untuk naik ke pohon tetangganya. Tetapi sang tetangga memergokinya. "Sedang apa kau Nasruddin?" Nasruddin berimprovisasi, "Aku punya sebuah tangga yang bagus, dan sedang aku jual." "Dasar bodoh. Pohon itu bukan tempat menjual tangga," kata sang tetangga marah. Nasruddin bergaya filosof. "Tangga bisa dijual di mana saja." Nasruddin hampir terjatuh ke kolam. Tapi orang yang tidak terlalu dikenal berada di dekatnya. Dan kemudian menolongnya pada saat yang tepat. Namun setelah itu, setiap kali bertemu Nasruddin orang itu selalu membicarakan peristiwa itu. Dan membuat Nasruddin berterima kasih berulang-ulang. Suatu hari, untuk yang kesekian kalinya, orang itu menyinggung peristiwa itu lagi. Nasruddin mengajaknya ke lokasi, dan kali ini Nasruddin langsung melompat ke air. "Kau lihat, sekarang aku sudah benar-benar basah. Seperti yang seharusnya terjadi kalau engkau dulu tidak menolongku. Sudah, pergi sana." Nasruddin berlayar dengan kapal besar. Cuaca cerah menyegarkan, tetapi Nasruddin selalu mengingatkan orang akan bahaya cuaca buruk. Orang-orang tak mengindahkannya, tapi kemudian cuaca benar-benar menjadi buruk. Badai besar menghadang, dan kapal terombang-ambing nyaris tenggelam. Para penumpang mulai berlutut, berdoa, dan berteriak-teriak minta tolong. Mereka berdoa dan berjanji untuk berbuat sebanyak mungkin kebajikan jika mereka selamat. "Teman-teman," teriak Nasruddin, "jangan boros dengan janji-janji indah. Aku melihat daratan." Nasruddin berjalan di jalan raya dengan mengenakan jubah hitam tanda duka. Ketika seseorang bertanya, "Mengapa engkau berpakaian seperti ini Nasruddin? Apa ada yang meninggal?" "Yah," kata sang mullah, "bisa saja terjadi tanpa kita diberitahu." Nasruddin menjadi orang penting di istana, dan sibuk mengatur urusan di dalam istana. Suatu hari raja merasa lapar. Beberapa koki menyajikan hidangan yang enak sekali. "Tidakkah ini sayuran terbaik di dunia mullah?" tanya raja kepada Nasruddin. "Teramat baik tuanku." Maka raja meminta dimasakkan sayuran itu setiap saat. 5 hari kemudian, ketika koki untuk yang ke-10 kali memasak masakan yang sama, raja berteriak, "Singkirkan semuanya. Aku benci makanan ini. Memang sayuran terburuk di dunia tuanku," ujar Nasruddin. "Tapi belum 1 minggu yang lalu engkau mengatakan bahwa itu sayuran terbaik." "Memang benar, tapi saya pelayan raja, bukan pelayan sayuran." Seorang filosof menyampaikan pendapat, "Segala sesuatu harus dibagi sama rata." "Aku tak yakin itu dapat dilaksanakan," kata seorang pendengar yang skeptik. "Tapi pernahkah engkau mencobanya?" balas sang filosof. "Aku pernah," sahut Nasruddin. "Aku beri istriku dan keledaiku perlakuan yang sama. Mereka memperoleh apapun yang mereka inginkan.
Bagus sekali, kata sang filosof, dan bagaimana hasilnya? Hasilnya, seekor keledai yang baik dan seorang istri yang buruk. Nasruddin kehilangan sorban barunya yang bagus dan mahal. Tidak lama kemudian, Nasruddin tampak menyusun maklumat, yang menawarkan setengah keping uang perak bagi yang menemukan dan mengembalikan sorbannya. Seseorang protes, tapi penemunya tentu tidak akan mengembalikan sorbanmu. Hadiahnya tidak sebanding dengan harga sorban itu. Nah, kata Nasruddin, kalau begitu aku tambahkan bahwa sorban itu sudah tua, kotor, dan sobek-sobek. Berapa umurmu Nasruddin? 40 tahun. Tapi beberapa tahun yang lalu, kau menyebut angka yang sama. Aku konsisten. Tetangga Nasruddin ingin belajar bahasa Kurdi. Maka ia minta diajari Nasruddin. Sebetulnya Nasruddin juga belum bisa bahasa Kurdi selain beberapa patah kata. Tapi karena tetangganya memaksa, ia pun akhirnya bersedia. Kita mulai dengan sop panas. Dalam bahasa Kurdi, itu namanya as. Bagaimana dengan sop dingin? Perlu diketahui bahwa orang Kurdi tidak pernah membiarkan sop jadi dingin. Jadi engkau tidak akan pernah mengatakan sop dingin dalam bahasa Kurdi. Seperti biasanya, Nasruddin memberikan pengajaran di mimbar. Kebenaran, ujarnya, adalah sesuatu yang berharga. Bukan hanya secara spiritual, tetapi juga memiliki harga material. Seorang murid bertanya, tapi mengapa kita harus membayar untuk sebuah kebenaran? Kadang-kadang mahal pula. Kalau engkau perhatikan, sahut Nasruddin, harga sesuatu itu dipengaruhi juga oleh kelangkaannya. Makin langka sesuatu itu, makin mahalah ia. Salah seorang murid Nasruddin di sekolah bertanya, manakah keberhasilan yang paling besar? Orang yang bisa menundukkan sebuah kerajaan. Orang yang bisa tetapi tidak mau, atau orang yang mencegah orang lain melakukan hal itu? Nampaknya ada tugas yang lebih sulit daripada ketiganya, kata Nasruddin. Apa itu? Mencoba mengajar engkau untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Nasruddin bersantai di bawah pohon arbe di kebunnya. Dilihatnya seluruh kebun, terutama tanaman labu yang mulai berbuah besar-besar dan ranum. Seperti biasa, Nasruddin merenung. Aku heran, apa sebabnya pohon arbe sebesar ini hanya bisa menghasilkan buah yang kecil. Padahal, labu yang merambat dan mudah patah saja bisa menghasilkan buah yang besar-besar. Angin kecil bertiup, ranting arbe bergerak dan saling bergesekan. Sebiji buah arbe jatuh tepat di kepala Nasruddin yang sedang tidak bersorban. Ah, kurasa aku tahu sebabnya. Seorang yang filosof dogmatis sedang menyampaikan ceramah. Nasruddin mengamati bahwa jalan pikiran sang filosof terkotak-kotak, dan sering menggunakan aspek intelektual yang tidak realistis. Setiap masalah didiskusikan dengan menyitir buku-buku dan kisah-kisah klasik. Dianalogikan dengan cara yang tidak semestinya. Akhirnya, sang penceramah mengacungkan buku hasil karyanya sendiri. Nasruddin segera mengacungkan tangan untuk menerimanya pertama kali. Sambil memegangnya dengan serius, Nasruddin membuka halaman demi halaman, berdiam diri. Lama sekali. Sang penceramah mulai kesal. Engkau bahkan membaca bukuku terbalik. Aku tahu, jawab Nasruddin acuh. Tapi karena cuma ini satu-satunya hasil karyamu. Rasanya, ya, memang begini caranya mempelajari jalan pikiranmu. Ada kabar angin bahwa Mullah Nasruddin berprofesi juga sebagai penyelundup. Maka setiap melewati batas wilayah, penjaga gerbang menggeledah jubahnya yang berlapis-lapis dengan teliti. Tetapi tidak ada hal yang mencurigakan yang ditemukan. Untuk mengajar, Mullah Nasruddin memang sering harus melintasi batas wilayah. Suatu malam, salah seorang penjaga mendatangi rumahnya. Aku tahu, Mullah, engkau penyelundup. Tapi aku menyerah, karena tidak pernah bisa menemukan barang selundupanmu. Sekarang, jawablah penasaranku, apa yang engkau selundupkan? Jubah, kata Nasruddin serius. Telah berulang kali Nasruddin mendatangi seorang hakim untuk mengurus suatu perjanjian. Hakim di desanya selalu mengatakan tidak punya waktu untuk menandatangani perjanjian itu. Keadaan ini selalu berulang sehingga Nasruddin menyimpulkan bahwa si hakim minta disogok. Tapi, kita tahu, menyogok itu diharamkan.
Maka Nasruddin memutuskan untuk melemparkan keputusan ke si hakim sendiri. Nasruddin menyiapkan sebuah gentong. Gentong itu diisinya dengan tahi sapi hingga hampir penuh. Kemudian di atasnya, Nasruddin mengoleskan mentega beberapa sentimeter tebalnya. Gentong itu dibawanya ke hadapan Pak Hakim. Saat itu juga Pak Hakim langsung tidak sibuk, dan punya waktu untuk membubuhi tanda tangan pada perjanjian Nasruddin. Nasruddin kemudian bertanya, "Tuan, apakah pantas Tuan Hakim mengambil gentong mentega itu sebagai ganti tanda tangan Tuan?" Hakim tersenyum lebar. "Ah, kau jangan terlalu dalam memikirkannya." Ia mencuil sedikit mentega dan mencicipinya. "Wah, enak benar mentega ini." "Ya," jawab Nasruddin, "sesuai ucapan Tuan sendiri, jangan terlalu dalam, dan berlalulah." Nasruddin hampir selalu miskin. Ia tidak mengeluh, tapi suatu hari istrinya lah yang mengeluh. "Tapi aku mengabdi kepada Allah saja," kata Nasruddin. "Kalau begitu, mintalah upah kepada Allah," kata istrinya. Nasruddin langsung ke pekarangan, bersujud, dan berteriak keras-keras, "Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak," berulang-ulang. Tetangganya ingin mempermainkan Nasruddin. Ia melemparkan 100 keping perak ke kepala Nasruddin. Tapi ia terkejut waktu Nasruddin membawa lari uang itu ke dalam rumah dengan gembira. Sambil berteriak, "Hai, aku ternyata memang wali Allah. Ini upahku dari Allah." Sang tetangga menyerbu rumah Nasruddin, meminta kembali uang yang baru dilemparkannya. Nasruddin menjawab, "Aku memohon kepada Allah, dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Allah." Tetangganya marah. Ia mengajak Nasruddin menghadap hakim. Nasruddin berkelit, "Aku tidak pantas ke pengadilan dalam keadaan begini. Aku tidak punya kuda dan pakaian bagus. Pasti hakim berprasangka buruk pada orang miskin." Sang tetangga meminjamkan jubah dan kuda. Tidak lama kemudian, mereka menghadap hakim. Tetangga Nasruddin segera mengadukan halnya pada hakim. "Bagaimana pembelaanmu?" tanya hakim pada Nasruddin. "Tetangga saya ini gila Tuan," kata Nasruddin. "Apa buktinya?" tanya hakim. Tuan Hakim bisa memeriksanya langsung. Ia pikir segala yang ada di dunia ini miliknya. Coba tanyakan misalnya tentang jubah saya dan kuda saya, tentu semua diakui sebagai miliknya. Apalagi uang saya. Dengan kaget, sang tetangga berteriak, "Tetapi itu semua memang milikku." Bagi sang hakim, bukti-bukti sudah cukup. Perkara putus. Seorang tetangga Nasruddin telah lama bepergian ke negeri jauh. Ketika pulang, ia menceritakan pengalaman-pengalamannya yang aneh di negeri orang. "Kau tahu," katanya pada Nasruddin, "ada sebuah negeri yang aneh. Di sana udaranya panas bukan main sehingga tak seorang pun yang mau memakai pakaian. Baik lelaki maupun perempuan." Nasruddin senang dengan lelucon itu. Katanya, "Kalau begitu, bagaimana cara kita membedakan mana orang yang lelaki dan mana yang perempuan?" Seorang pemuda, baru saja mewarisi kekayaan orang tuanya. Ia langsung terkenal sebagai orang kaya, dan banyak orang yang menjadi kawannya. Namun karena ia tidak cakap mengelola, tidak lama seluruh uangnya habis. Satu persatu kawan-kawannya pun menjauhinya. Ketika ia benar-benar miskin dan sebatang kara, ia mendatangi Nasruddin. Bahkan pada masa itu pun, kaum wali sudah sering hanya dijadikan perantara untuk memohon berkah. "Uang saya sudah habis, dan kawan-kawan saya meninggalkan saya. Apa yang harus saya lakukan?" keluh pemuda itu. "Jangan khawatir," jawab Nasruddin, "segalanya akan normal kembali. Tunggu saja beberapa hari ini. Kau akan kembali tenang dan bahagia." Pemuda itu gembira bukan main. "Jadi saya akan segera kembali kaya?" "Bukan begitu maksudku. Kau salah tafsir. Maksudku, dalam waktu yang tidak terlalu lama, kau akan terbiasa menjadi orang yang miskin dan tidak mempunyai teman." Nasruddin menghadiri sebuah pesta. Tetapi karena hanya memakai pakaian yang tua dan jelek, tidak ada seorang pun yang menyambutnya. Dengan kecewa Nasruddin pulang kembali. Namun tak lama, Nasruddin kembali dengan memakai pakaian yang baru dan indah. Kali ini tuan rumah menyambutnya dengan ramah. Ia diberi tempat duduk dan memperoleh hidangan seperti tamu-tamu lainnya. Tetapi Nasruddin segera melepaskan baju itu di atas hidangan dan berseru, "Hei baju baru, makanlah. Makanlah sepuas-puasmu."
Untuk mana ia memberikan alasan ketika aku datang dengan baju yang tadi? Tidak ada seorang pun yang memberi aku makan. Tapi waktu aku kembali dengan baju yang ini, aku mendapatkan tempat yang bagus dan makanan yang enak. Tentu saja ini hak bajuku, bukan untukku. Nasruddin menghadiri sebuah pesta pernikahan. Dilihatnya seorang sahabatnya sedang asyik makan. Namun, di samping makan sebanyak-banyaknya, ia sibuk pula mengisi kantong bajunya dengan makanan. Melihat kerakusan sahabatnya, Nasruddin mengambil teko berisi air. Diam-diam, diisinya kantong baju sahabatnya dengan air. Tentu saja sahabatnya itu terkejut dan berteriak, "Hai Nasruddin, gilakah kau? Masa kantongku kau tuangi air?" "Maaf, aku tidak bermaksud buruk sahabat," jawab Nasruddin. "Karena tadi kulihat betapa banyak makanan ditelan oleh kantongmu, maka aku khawatir dia akan haus. Karena itu kuberi minum secukupnya." Nasruddin sedang mengembara cukup jauh, ketika ia sampai di sebuah kampung yang sangat kekurangan air. Menyambut Nasruddin, beberapa penduduk mengeluh, "Sudah 6 bulan tidak turun hujan di tempat ini, ya Mullah. Tanaman-tanaman mati. Air persediaan kami tinggal beberapa kantong lagi. Tolonglah kami." Berdoalah meminta hujan. Nasruddin mau menolong mereka, tetapi ia minta dulu seember air. Maka datanglah setiap kepala keluarga membawa air terakhir yang mereka miliki. Total terkumpul hanya setengah ember air. Nasruddin melepas pakaiannya yang kotor, dan dengan air itu, Nasruddin mulai mencucinya. Penduduk kampung terkejut. "Mullah, itu air terakhir kami, untuk minum anak-anak kami." Di tengah kegaduhan, dengan tenang Nasruddin mengangkat bajunya, dan menjemurnya. Pada saat itu, terdengar guntur dahsyat yang disusul hujan lebat. Penduduk lupa akan marahnya, dan mereka berteriak gembira. "Bajuku hanya satu ini," kata Nasruddin di tengah hujan dan teriakan penduduk. "Bila aku menjemurnya, pasti hujan turun deras." Dalam pengembaraannya, Nasruddin singgah di ibu kota. Di sana langsung timbul kabar burung bahwa Nasruddin telah menguasai bahasa burung-burung. Raja sendiri akhirnya mendengar kabar itu. Maka dipanggillah Nasruddin ke istana. Saat itu kebetulan ada seekor burung hantu yang sering berteriak di dekat istana. Bertanyalah raja pada Nasruddin, "Coba katakan apa yang diucapkan burung hantu itu." Ia mengatakan, kata Nasruddin, "Jika raja tidak berhenti menyengsarakan rakyat, maka kerajaannya akan segera runtuh seperti sarangnya." Ketika memiliki uang cukup banyak, Nasruddin membeli ikan di pasar dan membawanya ke rumah. Ketika istrinya melihat ikan yang banyak itu, ia berpikir, "Oh, sudah lama aku tidak mengundang teman-temanku makan di sini." Ketika malam itu Nasruddin pulang kembali, ia berharap ikannya sudah dimasakkan untuknya. Alangkah kecewanya ia melihat ikan-ikannya itu sudah habis, tinggal duri-durinya saja. "Siapa yang menghabiskan ikan sebanyak ini?" Istrinya menjawab, "Kucingmu itu, tentu saja. Mengapa kau pelihara juga kucing yang nakal dan rakus itu?" Nasruddin pun makan malam dengan seadanya saja. Setelah makan, dipanggilnya kucingnya, dibawanya ke kedai terdekat, diangkatnya ke timbangan, dan ditimbangnya. Lalu ia pulang ke rumah, dan berkata cukup keras, "Ikanku tadi 2 kilo beratnya. Yang barusan aku timbang ini juga 2 kilo. Kalau kucingku 2 kilo, mana ikannya? Dan kalau ini ikan 2 kilo, lalu mana kucingnya?" Nasruddin meminjam periuk kepada tetangganya. Seminggu kemudian, ia mengembalikannya dengan menyertakan juga periuk kecil di sampingnya. Tetangganya heran dan bertanya mengenai periuk kecil itu. "Periukmu sedang hamil waktu kupinjam." 2 hari kemudian ia melahirkan bayinya dengan selamat. Tetangganya itu menerimanya dengan senang. Nasruddin pun pulang. Beberapa hari kemudian, Nasruddin meminjam kembali periuk itu. Namun kali ini ia pura-pura lupa mengembalikannya. Sang tetangga mulai gusar, dan ia pun datang ke rumah Nasruddin. Sambil terisak-isak, Nasruddin menyambut tamunya, "Oh, sungguh sebuah malapetaka. Takdir telah menentukan bahwa periukmu meninggal di rumahku. Dan sekarang telah kumakamkan." Sang tetangga menjadi marah, "Ayo kembalikan periukku. Jangan berlagak bodoh. Mana ada periuk bisa meninggal dunia? Tapi periuk yang bisa beranak, tentu bisa pula meninggal dunia," kata Nasruddin, sambil menghentikan isaknya.
Nasrudin pulang malam bersama teman-temannya. Di pintu rumah mereka berpisah. Di dalam rumah, istri Nasrudin sudah menanti dengan marah. "Aku telah bersusah payah memasak untukmu sore tadi," katanya sambil menjewer Nasrudin. Karena kuatnya, Nasrudin terpelanting dan jatuh menabrak peti. Mendengar suara gaduh, teman-teman Nasrudin yang belum terlalu jauh kembali dan bertanya dari balik pintu, "Ada apa Nasrudin, malam-malam begini ribut sekali?" "Jubahku jatuh dan menabrak peti," jawab Nasrudin. "Jubah jatuh saja ribut sekali?" "Tentu saja," sesal Nasrudin, "karena aku masih berada di dalamnya." Suatu malam seorang pencuri memasuki rumah Nasrudin. Kebetulan Nasrudin sedang melihatnya. Karena ia sedang sendirian aja, Nasrudin cepat-cepat bersembunyi di dalam peti. Sementara itu pencuri memulai aksi menggerayangi rumah. Sekian lama kemudian, pencuri belum menemukan sesuatu yang berharga. Akhirnya ia membuka peti besar, dan memergoki Nasrudin yang bersembunyi. "Aha," kata si pencuri, "apa yang sedang kau lakukan di sini? Aku malu, karena aku tidak memiliki apa-apa yang bisa kau ambil. Itulah sebabnya aku bersembunyi di sini." Setelah bepergian jauh, Nasrudin tiba kembali di rumah. Istrinya menyambut dengan gembira. "Aku punya sepotong keju untukmu," kata istrinya. "Alhamdulillah," puji Nasrudin, "aku suka keju. Keju itu baik untuk kesehatan perut." Tidak lama Nasrudin kembali pergi. Ketika ia kembali, istrinya menyambutnya dengan gembira juga. "Adakah keju untukku?" tanya Nasrudin. "Tidak ada lagi," kata istrinya. Kata Nasrudin, "Yah, tidak apa-apa. Lagi pula keju itu tidak baik bagi kesehatan gigi." "Jadi mana yang benar?" kata istri Nasrudin bertanya-tanya, "Keju itu baik untuk perut atau tidak baik untuk gigi?" "Itu tergantung," sambut Nasrudin, "tergantung apakah kejunya ada atau tidak."